Dasar kau tidak tahu malu. Berlutut kau di hadapanku. Apa keluarga tidak memberimu uang? Beraninya kau mencuri milik adikmu. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Yunqing membunuh nenek yang paling menyayangiku. Orang tua pun pilih kasih, bersikeras bahwa itu semua salahku, memaksaku lompat hingga mati mengenaskan, menyuruhku berlutut. Apa kau masih pantas jadi ayah? Kau, Ayah, jangan marah. Kakak memang selalu pemarah. kakak apa? Keluarga Kinku tidak punya putri sepertinya. Di kehidupan sebelumnya, wajah polos tak berdosa inilah yang membunuhku dan nenek tersayang. Sebelum usia 18 tahun, orang tua menganggapku sebagai anak emas. Nenek pun sangat memanjakanku. Benar sekali. Tapi sejak Jiang Yunqing pulang, semuanya berubah. Saat aku dan Jiang Yunqing lahir, seseorang pernah berkata, kami yang satu punya nasib bagus, dan yang satu lagi nasib malang. Bagaimana menurutmu? Apa aku terlihat cantik memakainya? Cantik. Putriku, pakai apapun selalu cantik. Kakimu, Kenapa ekspresimu begitu? Kaki Yunqing baik-baik saja? Kamu seharusnya merasa senang. Benar sekali. Aku memang pura-pura, tapi terus kenapa asal ayah ibu percaya, seperti mereka percaya bahwa si tua bangka itu mati gara-gara kamu. itu kamu. Jiang Yunqing, kenapa kamu melakukan ini? Karena aku punya nasib bagus. Orang yang kubenci harus mati. Termasuk kamu, Ini, ayah, kakak, nenek sudah tiada. Aku tak punya kenangan. Aku tak seperti kakak yang sejak kecil memakai gelang pemberian nenek. Kalau bukan karena dia, mana mungkin nenek mati? Jad, dia tidak pantas. Apa yang kau lakukan? Ini pemberian nenek. Lepaskan. Kembalikan padaku. dasar pembawa sial bernasib buruk. Kau yang membunuh nenek. Beraninya kau masih memakai barang darinya. Jangan. Matilah kau. Orang Dasar yang pembawa kubenci. sial bernasib buruk. Semuanya harus mati. Kalau bukan karena dia, mana mungkin nenek mati? Kau yang membunuhnya. Dia tidak pantas. Memakai barang darinya, aku tak punya putri sepertimu. Jiang Yunqing, apapun yang kau mau. Kali ini, aku takkan membiarkanmu menang. Cantik sekali. Kakak, kakak, Kinning, ini adikmu Jiang Yunqing. kakak. Kenapa kakak menatapku seperti itu? Ayah, ibu. Selama bertahun-tahun ini, kenapa kalian tidak pernah memberitahuku sama sekali kalau aku punya seorang adik? Saat kalian kecil, terjadi kebakaran di rumah.
Setelah itu adikmu menghilang, ayah dan ibu mengira dia sudah tiada. Tapi ternyata, begitu dengar dia masih hidup, kami langsung menjemputnya pulang. Oh ya, bekas lukamu itu didapat saat kejadian itu. Bu, apa kakak tidak menyukaiku? Mana mungkin? Kesehatanmu sedang tidak baik. Jangan berpikir yang macam-macam, Be. Mulai sekarang, tinggallah di sini dengan tenang. Kinning, pergi dan bereskan kamarmu. Mulai sekarang kamarmu itu akan ditempati oleh Yuncing. Ibu, Bu, aku bisa kembali saja sudah sangat bahagia. Tinggal dimanapun sama saja. Mana mungkin aku merebut kamar kakak? Gadis bodoh ini bukan merebut, ini memang sudah seharusnya milikmu. Kamu di luar sana sudah menderita bertahun-tahun, tidak seperti kakakmu, yang terbiasa hidup mewah. Sekarang kamu sudah kembali, ayah dan ibu. Mana mungkin tega membiarkanmu merasa menderita lagi. Terima kasih ayah, ibu. Kalian baik sekali padaku. Cepat pergi sana. Jiang Yuncing, kita lihat berapa lama lagi kau bisa berpura-pura. Kakak, kenapa kakak membereskan barang-barang? Apa urusannya denganmu? Kakak, gelangmu ini cantik sekali. Bolehkah berikan ini padaku? Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada apa, Yuncing? Kenapa kamu begini? Kakak, maafkan aku. Aku tidak bermaksud kembali dan merebut ayah dan ibu darimu. Aku rasa kamu sudah terlalu dimanja. Adikmu baru saja kembali, tapi kamu memperlakukannya begini. Itu Jiang Yuncing, dia yang merebut gelangku. Kamu masih berani membela diri. Hah, Ayah, ibu, jangan marah pada kakak. Ini salahku. Aku menyukai gelang kakak. Tidak sangka kakak. Bukankah itu cuma gelang? Apa salahnya dipinjam adikmu? Bagaimana ayah dan ibu bisa membesarkan anak pelit sepertimu? kamu ini pembawa sial dengan nasib buruk, kamu penyebab nenek meninggal. Beraninya kamu masih memakai barang pemberiannya. Ini gelang pemberian nenek untukku. Beraninya kamu sebut nenekmu. Kalau bukan karenamu, nenekmu tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Kinning itu sudah dimanjakan oleh nenek. Jangan masukkan ke hati ya. Tidak apa-apa ibu. Aku tidak akan marah pada kakak. Sudahlah tidak apa-apa. Hari ini ulang tahunmu. Ayah dan ibu sudah siapkan kue untukmu. Ayo ikut ayah dan ibu. Kita potong kuenya. Ya, Baik. Nenek, apa ini? Cantik sekali. Ningning kita ini adalah anak paling beruntung. Gelang ini, nenek minta untuk melindungimu. Pakailah terus. Jangan pernah dilepaskan. Baik, terima kasih nenek. Anak pintar. Nona muda, saya jemput malam ini. Karena kalian tidak menerimaku di kehidupan ini, aku tidak akan lagi berada di sisi kalian. apa Yuncing senang hari ini? Senang. Selama Yunking senang, ayah dan ibu juga senang. Ayah, ibu, kalian baik sekali. Ayo masuklah. Halo, Tuan Qin, grup Shengtian terbesar di kota, setuju investasi 1 miliar dolar. Keluarga Qin kita selamat.
Apa 1 miliar? Sayang, Grup Shengtian setuju investasi 1 miliar dolar? Kita tidak jadi bangkrut? Benarkah? 1 miliar. Itu bagus sekali. Tahun-tahun ini, bisnis Kin terus merosot. Kupikir sudah sampai di jalan buntu. Tak disangka, dapat investasi Grup Shengtian. Sungguh, Tuhan memberkati keluarga Kin. Sayang, apa kamu masih ingat saat kedua anak itu baru saja lahir? Seorang ahli pernah bilang, kedua anak ini berbeda dari anak biasa. Yang satu punya nasib bagus, penuh berkah. Yang satu punya nasib malang, bawa petaka. Memang ada hal itu. Tapi kemudian, Yuncing menghilang. Setelah bertahun-tahun, aku sudah tidak ingat lagi. Coba pikir, sekeras apapun kita mencoba, perusahaan tidak ada kemajuan. Sejak Yuncing kembali, lihat, Grup Shengtian langsung memberi kita investasi. Kalau dipikir-pikir, beberapa tahun ini saham Kin anjlok. Investor menarik modal. Semua karena Kinning. Pantas ibu jatuh sakit. Dia selalu menyayangi Kinning. Pasti karena pengaruh Kinning. Kehidupan lalu, karena keluarga Qin bangkrut, mereka menyimpulkan, aku punya nasib buruk, mencelakai keluarga Qin, menyebabkan nenek meninggal. Dan akhirnya aku mati tragis. Tapi, kenapa Grup Shengtian tiba-tiba investasi di Qin? Lalu bagaimana? Kesehatan Yuncing juga buruk. Jangan sampai terpengaruh Kinning. Sepertinya dia harus pergi dulu. Tapi Kinning juga, putri kita, mengusirnya demi Yuncing. Reputasi keluarga kita akan jadi buruk. Dalam kondisi begini, buat apa peduli reputasi? Jika perusahaan ada masalah lagi, penyesalan akan terlambat. Ini. Apalagi yang mau kamu lakukan? Kakak sudah selarut ini, mau pergi kemana? Apa hubungannya denganmu? Kinning, jangan pikir aku tak tahu. Niat busukmu itu, bukankah kau hanya ingin menemui si tua bangka itu? Aku tak izinkan kau bicara begitu tentang nenek. Kinning, jangan salahkan aku tak mengingatkanmu. Si tua itu masih koma sampai sekarang, itu semua berkat dirimu. Habisnya kakakku ini punya nasib buruk. Kau dengar semuanya? Benar sekali, Kak. Bagaimana kalau kau berlutut memohon padaku? Asal kau memohon padaku, aku akan bicara pada ayah dan ibu hal-hal yang baik, agar kau bisa tetap tinggal di rumah ini. Karena kau sudah dengar semuanya. Kenapa tidak menjauh dariku saja? Apa kau tidak takut tertular sialku? Kakak, kau lupa ya? Aku punya nasib bagus. Seburuk apapun nasibmu, itu tak akan mempengaruhiku. Yuncing, Yuncing. ini Sakit, sakit sekali. Kinning, apa kau sudah gila? Beraninya kau mendorong adikmu. Yuncing, apa ada yang terluka? cepat bawa ke rumah sakit. Baik. Ayo. Nona muda, bagaimana keadaan Anda? Paman pelayan, aku tidak apa-apa. Biar saya antar Anda ke rumah sakit. Anda sudah sadar? Suster, di mana orang yang membawaku? Sedang membayar biaya. Kak, syukurlah kakak baik-baik saja. Dia mendorongmu dari tangga. Terluka. Itu memang pantas. Kakak pasti tidak sengaja. Ayah, ibu jangan salahkan kakak. Kamu ini terlalu baik hati. Ayah dan ibu melihatnya sendiri. Kenapa masih membelanya? Kak, kenapa tidak menjawabku?
Apa kakak masih marah padaku? Jiang Yunqing, aku tak punya waktu untuk sandiwara ini. Tolong beri aku jalan. Kining, apa-apaan sikapmu itu? Yun King tidak menyalahkanmu. Tapi kau malah bicara begitu. Terserah kalian mau pikir apa. Kakak tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Adikmu berniat baik membantumu. Jangan keterlaluan ya. Aku tidak butuh kepura-puraan kalian. Kau membuat Yun King jatuh dari tangga. Sekarang malah bicara begitu. Apa kau tidak punya sikap sebagai seorang kakak? Ayah, jangan pukul kakak. Kakak baru saja sadar, tubuhnya masih terluka. Kulihat, dia baik-baik saja. Percaya atau tidak. Bukan aku yang mendorong Jiang Yunqing dari tangga. Kau masih berani membela diri. Ayah, kakak benar. Memang salahku. Aku melihat kakak kabur dari rumah, lalu menghentikannya. Akhirnya kami jatuh bersama. Ayah, ibu, aku sungguh tidak sengaja. Jiang Yunqing, kau. Kining, kau merasa sudah hebat ya? Sampai mau kabur dari rumah. Aku hanya. Nona muda, Nona muda, Kenapa kau ada di sini? saya datang menjemput Nona muda kembali ke tempat Nyonya besar. Ibu masih belum sadarkan diri. Untuk apa kau membawa Kining pulang? Dokter bilang, jika ada orang terdekat yang menemaninya, itu akan membantu pemulihan Nyonya besar. Pelayan Wang, kau tidak tahu. Kining ini, dia memiliki nasib buruk, pembawa sial. Syukurlah jika dia tidak mencelakai orang lain. Yang saya tahu, di hati Nyonya besar hanya Nona muda yang dirindukan. Hal lain tidaklah penting. Paman pelayan, ayo kita pergi. Tunggu. Gawat, di mana kalungku? Bu, apa ibu melihat gembok doaku? Tidak ada. Itu pemberian ibu dan ayah saat aku kecil. Sudah bertahun-tahun, aku selalu memakainya. Kenapa bisa hilang? Jangan cemas, ibu akan mencarinya. Cepat, bantu putri kita mencarinya. Jiang Yunqing, apa yang kau lakukan? Kak, gembok doa itu bagiku sangatlah penting. Aku hanya ingin melihat apa ada padamu. Mana mungkin aku mengambil barangmu? Kining, apa lagi yang kau lakukan? Bu, entah apa yang disembunyikan. Kakak di dalam kopernya. Dia tidak mau memperlihatkannya. Cepat keluarkan. Ini Ya ampun, keluarga ini sangat pilih kasih. Adiknya memakai merek mewah, model terbaru musim semi ini, sedangkan baju kakaknya terlihat seperti sudah dipakai bertahun-tahun. Sejak Jiang Yunqing pulang, semua bajuku telah ibu berikan kepadanya. Yang tersisa hanya beberapa baju lama yang dia benci. Lihat boneka beruang itu, matanya bahkan dijahit ulang. tunggu. Tunggu. Ini kalung milikku. Kining, Aku tidak melakukannya. Bukan aku yang mengambilnya, aku benar-benar tidak tahu. barangnya, bukankah ditemukan di kopermu setelah digeledah? Masih berani mengelak? Kining, kamu semakin berani saja. Berani-beraninya mencuri milik adikmu. Pantas saja kakak buru-buru pergi dari rumah. Kukira kakak marah padaku. Ternyata kakak mencuri barangku, lalu menyembunyikannya. Aku tidak mengambilnya. Kenapa kalian tidak percaya padaku, malah lebih percaya Jiang Yunqing? Karena Yun Qing tidak berbohong sepertimu. Kukira dia putri kaya yang malang, ternyata musuh dalam selimut. Lihat dia pura-pura malang di belakang kita. Entah sudah berapa banyak yang dicuri. Bahkan gembok doa yang sangat penting pun dicuri, benar-benar tidak punya hati. Kineng, aku punya nasib bagus. Semua orang akan membelaku. Apa yang kau punya untuk melawanku? Bu, ya, aku dengar orang bilang jika barang pribadi kita diambil oleh orang lain, maka keberuntungan kita akan direbut. Benarkah itu?
tidak mungkin, meski kakak punya nasib buruk, tapi kakak pasti tidak akan sengaja mencelakaiku. Benarkan kakak? Jiang Yunqing, apa yang kau bicarakan? Qinning, kenapa hatimu begitu kejam? Dia itu adikmu sendiri. Tega-teganya kau pakai cara licik seperti ini untuk mencelakainya. Bu, di dalam hatimu, begitukah ibu memikirkanku? Qinning, ibu bukannya ingin mencurigaimu. Adikmu baru datang beberapa hari, tapi kau sudah berkali-kali mencoba menjebaknya. Bagaimana ibu bisa percaya padamu? Bu, Apa katamu? Apa katamu? Baik, aku mengerti. Aku segera ke sana. paman pelayan, apa yang terjadi pada nenekku? Dokter bilang, kondisi Nyonya Besar kritis. Sepertinya dia tak akan selamat. Bagaimana bisa begini? Ayah, kumohon, lepaskan aku, biarkan aku menemui nenek. Bermimpilah, jika bukan karenamu, apa nenekmu akan jadi seperti ini. Ayah, kumohon, biarkan aku melihatnya, biarkan aku melihat nenek. Ayah, ayah, Kakak, berhentilah berteriak. Diamlah di dalam sana dengan patuh. Yunqing, Yunqing, lepaskan aku, tolong aku akan lakukan apapun. Qinning, apa yang kau bicarakan? Semua di rumah ini seharusnya milikku. Mengenai nenek, dulu orang tua bilang kau punya takdir kelam dan ingin mengusirmu, tapi kau bersikeras tinggal. Jika wanita tua itu mati, itu karena kau pembawa sial. Berdasarkan waktu di kehidupan sebelumnya, nenek seharusnya punya setengah tahun lagi. Bagaimana bisa begini? Ini semua karena kau, pembawa sial dengan nasib malang. Jika bukan karena kau, tiba-tiba menemui nenekmu. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa begini? Kenapa? Apapun yang terjadi, aku tak bisa membiarkan nenek celaka. Ayah, kumohon, tolong aku, tolong selamatkan nenek ya. Apapun yang kau minta, aku bersedia. Kumohon padamu, ayah. Jangan panggil aku ayah. Kau makhluk tak berguna. Pergi dari keluarga Qin. Baik, aku pergi. Tuan Qin, gawat Tuan Qin. Tuan Qin, gawat Tuan Qin. Investasi grup Shengtian, proyek kita bermasalah. Ada masalah? Proyek yang bagus, mana mungkin bermasalah. Jembatan proyek tiba-tiba runtuh, melukai banyak pekerja. Orang-orang grup Shengtian sudah mendatangi kantor kita. Yunqing, ada apa? Ibu masuk ya. Sayang, Bu, aku tidak sengaja memecahkan foto kalian berdua. biar ibu lihat kamu tidak terluka kan? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa gadis bodoh. Syukurlah kamu tidak terluka. Jangan bergerak dulu. Ibu akan panggil seseorang untuk membereskannya. Qinning, kamu telah merebut kasih sayang orang tua padaku. Sekarang aku akan membuatmu merasakan rasanya tidak punya rumah. Nenek, Bagaimana keadaan Nyonya Besar? Kecuali ada keajaiban, jika tidak,
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada jalan keluar. Dokter, asalkan kau bisa menyelamatkan nenekku, aku akan lakukan apapun. Nona muda, kondisi Nyonya Besar benar-benar... Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kenapa masih jadi seperti ini? Ning-ning. Ning-ning. Nenek sudah bangun. Ya. Keajaiban, benar-benar keajaiban. Semua indikator Anda sudah kembali normal. Sudahlah, dokter bilang tidak apa-apa. Ning-ning jangan menangis ya. Nenek membuatku takut setengah mati. Nenek tahu. Ning-ningku sayang, sudah menderita. Nenek, maafkan aku. Ini semua salahku. Untung nenek baik-baik saja. Kalau tidak aku, Ning-ning. Ning-ning. Cepat tolong kemari. Ning-ning. Ning-ning, ibu membelikanmu gaun baru. Ibu baik sekali. Kamu kan putri ibu, siapa lagi yang ibu sayangi? Lihatlah, coba yang ini dulu ya. Baik. Selamat ulang tahun. Ayo cepat tiup lilinnya. Cuma sebuah gelang saja kan, biarkan adikmu melihatnya. Jangan panggil aku ayah, dasar anak tidak berguna. Pergi kamu dari keluarga Qin. Biarkan adikmu melihatnya. Pergi kamu dari keluarga Qin. Ning-ning jangan takut, nenek ada di sini. Nenek, kali ini aku pasti akan melindungimu baik-baik. Tuan Qin, kenapa hari ini tidak melihat putrimu? Semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Ini dia, putri bungsu saya yang lama hilang, Yuncing. Pesta temu hari ini disiapkan khusus untuknya. Halo semuanya. Nona muda kedua sungguh sangat cantik. Benar memang pantas jadi putri Tuan Qin. Nenek, tenang saja. Aku sudah tidak apa-apa. Untung tidak ada bekas luka. Bing Song benar-benar brengsek. Beraninya dia mengusirmu keluar. Nenek jangan marah lagi. Aku sendiri yang ingin pergi. Rumah itu sudah lama sekali, bukan seperti yang dulu lagi. Ning-ning. Nenek akan segera mengutus orang mencari ahli hebat waktu itu. Memintanya kembali bersaksi. Kamu sama sekali bukanlah anak dengan nasib malang. Saya mohon selamatkan cucu saya. Selamatkan cucu saya. Saya mohon pada kalian. Pak Tua, biaya rawat inap Anda sudah menunggak beberapa hari. Tanpa bayar kami tidak bisa apa-apa. Dokter, tolonglah berbaik hati. Selamatkan cucu saya. Dia baru 7 tahun. Obati dia dulu. Uangnya pasti akan saya kumpulkan. Aku mohon padamu. Dokter, tolong lihat cucuku. Tolong lihat cucuku ini, dokter. Ning-ning jangan takut, nenek ada di sini. Ya, selamatkan cucuku. Tolong berbaik hatilah. Anak baik, pergilah jika mau. Tolong obati dia dulu. Aku pasti kumpulkan uangnya. Berapa biayanya biar aku bayar? Ikutlah denganku. Aku pergi bayar dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Gadis ini Sudah selesai. Semua sudah beres. Tenang saja, Nek. Ayo kita pergi. Nyonya Besar sudah diperiksa. Tuan sedang mengadakan pesta temu untuk nona kedua. Saat Jiang Yuncing pulang dulu,
Keluarga Qin tak punya uang untuk mengadakan pesta temu. Kini nenek tidak hanya bangun, keluarga Qin juga tidak bangkrut. Apa yang sebenarnya terjadi? Terima kasih semuanya telah hadir di pesta temu ini. Sekarang aku umumkan, keluarga Qin ke depannya hanya punya satu nona yaitu Yunqing. Beraninya kau? Beraninya kau? Ibu, kenapa kau? Kenapa? Berharap aku mati, agar bisa mengusir kesayanganku keluar dari rumah kan? Ibu, jangan marah. Bing Song, dia tak bermaksud begitu. Apa ini? Lepaskan aku? Bing Song, apa yang kau lakukan? Ibu, jangan ikut campur. Aku harus memberi pelajaran pada anak ini. Qin Ning, sudah berapa kali ku bilang, jauhi nenekmu. Apa kau belum cukup membuat masalah? Kalian bilang aku nasib buruk. Saat nenek sakit di rumah sakit, apa kalian menjenguknya? Tutup mulutmu. Kalau bukan karenamu, perusahaan hampir bangkrut. Aku dan ibumu tak akan sesibuk ini. Sampai tak ada waktu ke sana. Benar tak ada waktu. Atau sibuk merawat Jiang Yunqing. Beraninya kau menjawab, Kakak, kau masih marah padaku. Ini semua salahku, jangan salahkan ayah dan ibu. Qin Ning, salahkan aku saja. Tubuh Yunqing lemah. Jangan menindasnya. Ibu, aku juga putrimu. Kenapa kau selalu membela Jiang Yunqing? kau ini pembawa sial dengan nasib buruk. Apa hakmu dibanding Yunqing? Ku dengar Qin ini hampir membuat Qin bangkrut. Benar, Nyonya Qin sakit lama. Mungkin karena dia juga... Kini nenek sudah sembuh. Perusahaan punya dana. Jika aku punya takdir kelam yang merusak keluarga, bagaimana kau jelaskan ini? Itu karena Yunqing kembali. Kalau tidak, entah akan jadi apa karena ulahmu itu. Diam. Bing Song, lepaskan Ning Ning sekarang. Ibu, ini demi kebaikanmu. Sudah berapa kali ku bilang, jauhi nenekmu itu. Karena kau tak menurut, ayah harus membantumu. Seret dia pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Mau bawa Ning Ning kemana? Bu, aku tahu ibu sayang Ning Ning. Tapi grup Qin adalah jerih payah ibu dan ayah. Membiarkan pembawa sial ini di rumah. Dia akan menghancurkan kita segera. Diam. Aku membesarkan Ning Ning sendiri. Aku paling tahu dia seperti apa. Cepat lepaskan Ning Ning. Dia sendiri yang bilang mau pergi dari keluarga Qin, sekarang malah kembali lagi. Siapa tahu apa niatnya? Seret dia keluar. Lepaskan. Lepaskan aku. Ning Ning. Kalian semua ditipu Jiang Yunqing. Dia sama sekali bukan nasib bagus. Qin Ning, apa kau pikir adikmu akan sepertimu, anak yang penuh dengan kebohongan? Dia bahkan tidak menyalahkan nasib burukmu yang memengaruhinya. Kenapa kau tidak tahu diri? Kakimu? Benar, aku cuma pura-pura. Tapi terus kenapa... Qin Ning, apa kau tahu sesuatu tidak mungkin? Kau pembawa sial ini. Menjauhlah dari Yunqing. Cukup. Kalian menuduh tanpa bukti bahwa Ning Ning bernasib buruk. Bagaimana jika aku katakan yang bernasib buruk itu Jiang Yunqing? Nenek, aku tahu Anda ingin membebaskan kakak, mencari kambing hitam, tapi aku juga cucu Anda. Ibu jangan buat kacau lagi. Begitu Yunqing kembali, grup Shengtian berinvestasi di grup Qin kita. Sekarang ibu sudah sembuh. Ini, mana mungkin Yunqing punya nasib buruk? Benar atau tidak, tanya saja. Nyonya besar orangnya sudah datang. Nyonya besar Qin sudah lama sekali. Hampir 20 tahun berlalu, aku benar-benar lupa seperti apa dia dulu. Tapi penampilannya sepertinya benar. 18 tahun lalu keluarga Qin dikaruniai putri kembar. Saat itu suamiku mengundangmu, berdoa untuk kedua anak itu. Apakah kau masih ingat? Tentu saja aku ingat. Kalau begitu, tolong periksa wajah kedua anak ini sekali lagi. Jangan nenek, Anda tidak boleh melakukannya. Kau merasa takut sekarang? Aku hanya memikirkan kakak. Biarkan masalah ini berlalu saja. Jika benar-benar terbukti, kakak punya
Takdir kelam. Ada begitu banyak orang di sini. Jika berita ini tersebar, bagaimana kakak akan hidup nanti? Apakah demi aku atau demi dirimu sendiri? Kau tahu sendiri. Ayah, ibu, cepat bujuk nenek. Ibu, Kinning juga putri kandungku. Aku juga tidak tega. Tapi keberuntungan Yuncing yang susah payah didapat telah dihancurkan olehnya. Aku tidak punya pilihan lain. Nona inilah yang sangat mujur. Dia adalah bintang hoki. Orang dengan nasib bagus sih. Ternyata Nona ini sangat mujur. Bintang hoki yang turun ke bumi. Orang dengan nasib bagus. Ini tidak mungkin. Guru, apa Anda tidak salah? Aduh, takdir Tuhan. Mana berani bercanda. Kenapa bisa begini? Ternyata benar aku. Nenek, aku tahu nenek sayang kakak. Lagi pula 18 tahun ini salahku. Tidak bisa berbakti pada nenek. Tapi kakak... Diam kamu. Pantas saja keluarga Qin hampir bangkrut. Tiba-tiba putri bungsunya kembali. Investasi grup Shengtian langsung datang begitu saja. Sepertinya Kinning benar-benar sial. Keluarga Qin hampir hancur olehnya. Punya anak perempuan seperti itu. Sungguh sial sekali. Kinning, ini semua kau yang memaksaku. Hari ini aku akan menghancurkan reputasimu. Tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Bagaimanapun juga, aku tidak akan percaya. Ningning punya nasib buruk. Bu, kenyataannya sudah jelas. Lagi pula, Yuncing, dia juga cucu kandung ibu. Cucuku, namanya Kinning. Ningning, ayo kita pergi. Ternyata semua ini adalah karena aku. Pulanglah dengan nenek. Nenek. Iya, Ningning. Ayo, pulang dengan nenek. Baik. Ya, Halo. Apa? Dasar orang-orang tidak berguna. Kalau tidak bisa bereskan masalah, jangan telepon aku lagi. Sayang, ada apa sebenarnya? Ada masalah dengan proyeknya. Grup Shengtian mau tarik modal. Orang-orang tua di Dewan Direksi juga ikut menekan kita. Kenapa bisa begini? Bukankah Kinning sudah pergi? Mungkinkah Kak Kinning masih ada di kota yang sama denganku? Benar. Apa yang Yuncing katakan ada benarnya. Bagaimanapun kita sudah merawat Kinning selama 18 tahun. Pengaruh ini tidak akan hilang begitu saja. Tapi kita tidak mungkin mengusir kakak dari kota A, kan? Aku melakukan ini demi keluarga Qin. Kinning, jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja nasibmu sendiri, pengawal. Tuan Qin, Cari nona muda. Segera suruh dia tinggalkan kota A dan jangan pernah kembali. baik. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Anak ini bersikeras menemaniku periksa. harus diperiksa agar merasa tenang. Tidak disangka, kesehatan nenek ternyata benar-benar sudah pulih. Mungkinkah di kehidupan sebelumnya ada yang sengaja mencelakai nenek? Nyonya besar Qin. Anda kakek yang waktu itu. Anda mengenalku? Nyonya besar Qin. Bisakah kita bicara secara pribadi? Ningning, tunggu di sini sebentar. Jiang Yuncing, kenapa kamu ada di sini? Kakak, lihatlah dirimu sekarang. Sungguh menyedihkan. Apalagi maumu? Apa? Lepaskan aku, Jiang Yuncing. Aku sudah pergi dari keluarga Qin. Apalagi yang kau inginkan? Terus kenapa kalau pergi dari keluarga Qin, Kinning, selama kau masih hidup, kau adalah pembawa sial?
Apa yang akan kau lakukan? Nona muda kedua. Tuan bilang hanya minta nona muda sulung meninggalkan kota A. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Berani membantahku. Kakak, salahkan saja nasib burukmu. Gara-gara kau, aku sakit-sakitan. Gara-gara kau, aku terpisah dari orang tua. Semua ini adalah balasan yang pantas untukmu. Matilah kau. Jiang Yunqing, ini semua adalah balasan untukmu. Kakak jangan melawan lagi. Tenang saja. Aku akan menjaga ayah dan ibu untukmu. Mulai sekarang, akulah nona muda sulung keluarga Qin. Kau benar-benar sudah gila. Berhenti. Oh sayangku tersayang. Biar nenek lihat, apa ada yang terluka? Nenek, aku tidak apa-apa. Nenek, kenapa nenek kesini? Jangan panggil aku begitu. Aku tak punya cucu sepertimu. Nenek, jaga kesehatan, jangan marah begini. Berani ganggu Ningning lagi, aku akan buatmu masuk bui. Qin, kau wanita murahan. Tunggu saja pembalasanku. Nenek, jangan lihat lagi. Aku sungguh tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa. Tadi sampai berdarah begitu. Bing Song benar-benar bodoh. Sampai membiarkan Jiang Yunqing melakukan hal sekejam ini. Karena di dalam hatinya hanya ada satu anak perempuan. Tua bangka. Karena kau membela Qin, mati saja kalian berdua. Jalan. Nona muda. Anda nona muda. Nenek, awas. Nona muda. Nenek, hati-hati. Kau tidak apa-apa. Itu mobil Jiang Yunqing. Cepat pergi. Nona muda ini. Cepat pergi. Hei, kenapa mobilmu pergi? Kau menabrak orang lalu pergi? Kau harus ganti rugi. Kenapa kau pergi? Aku akan ke sana melihatnya. Hati-hatilah. Aduh, pinggang tuaku berdarah. Kau tidak apa-apa. Nyonya tua Qin sudah lama sekali. Itu kau. Kau bukan orang hebat. Kau seorang pengemis. Jangan bergerak. Nenek, itu dia. Kau, dasar pengemis. Beraninya memalsukan identitas. Menyakiti cucuku. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu... Siapa ahli hebat itu? Aku tidak tahu. Nyonya besar, kenapa Anda datang ke sini? Di mana Qin Bing Song? Pak Qin, ada di ruang rapat. Ini dia, putri bungsu saya Jiang Yunqing. Mulai sekarang, dia wakil presiden grup Qin. Mari kita beri tepuk tangan. Qin, mulai sekarang seluruh keluarga Qin adalah milikku. Ibu. Kenapa ibu datang? Jika aku tidak datang, grup Qin ini tidak akan tahu lagi siapa pemiliknya. Nenek, kakak, kenapa kalian membawa seorang pengemis ke sini? Jiang Yunqing. Bagaimana kau tahu dia pengemis? Aku? Pakaiannya sangat compang-camping. Tubuhnya juga sangat kotor. Jelas sekali dia pengemis. Bukankah kau ahli hebat itu? Itu dia. Dialah yang menyuruhku melakukannya. Bicara apa kau? Kau hanya pengemis, aku tidak kenal. Memang dia menyuruhku pura-pura jadi ahli. Bilang dia punya nasib mulia. Janjinya akan memberiku uang. Tapi sampai sekarang tidak ada. Uang apa aku tidak tahu. Aku tidak mengenalmu. Katanya mau beri $100.000. Mana uangku? Aku tidak tahu. Aku tidak mengenalmu. Jiang Yunqing. Kenapa kau menyuruhnya berpura-pura jadi ahli? Sudah kubilang aku tak kenal dia. Mana mungkin aku menjebakmu. Karena kau takut orang tahu.
bahwa Ningninglah anak yang punya nasib bagus itu. Apa? Ibu, jangan bercanda. Qin Ning, bagaimana mungkin dia punya nasib bagus? Semua yang terjadi pada keluarga Qin adalah perbuatannya. Benar. Qin Ning tidak hanya membuat keluarga Qin bangkrut, tapi juga membuat Yunqing terluka berkali-kali. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa akulah yang menyakiti Jiang Yunqing? Lalu apa lagi? Sejak Yunqing pulang, kamu iri padanya dan berusaha merundungnya. Dia yang merebut gelangku. Dia sendiri yang jatuh dari tangga. Lalu soal gembok doa itu, kamu yang menaruhnya di koperku untuk menjebakku. Kamu bohong. Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Aku tak punya dendam pada kakak. Mana mungkin aku menjebaknya. Tidak apa-apa. Ayah dan ibu pasti percaya padamu. Baik. Kalian tidak percaya soal itu. Jiang Yunqing, kamu menyuap pengemis, berpura-pura jadi ahli. Memfitnahku punya nasib buruk. Sekarang saksinya ada di sini. Apalagi yang mau kamu katakan? Kakak, aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu juga tidak bisa melimpahkan semua kesalahan ini padaku. Benar, Qin Ning. Kenapa kamu begitu agresif? Yunqing, dia itu adik kandungmu. Adik kandung. Saat dia menyakitiku, kenapa ayah tidak bilang bahwa aku ini kakak kandungnya? Bicara, siapa yang menyuruhmu? Apakah itu dia? Dia mendatangiku suatu malam. Bantu aku lakukan sesuatu. Setelah selesai, ku beri $100.000. Aku 100.000. Katanya mau beri $100.000. Mana uangku? Berikan padaku. Ini. Tak disangka, ternyata nona muda kedua pura-pura lumpuh. Bukankah sebelumnya dibilang, ini perbuatan nona muda sulung? Ternyata itu bohong. Kasihan sekali nona muda sulung. Aku... Bingsong, inilah putri kesayanganmu itu. Ibu, ini salah paham. Ini cuma salah paham. Jiang Yunqing, demi mencari simpati ayah dan ibu, kau pura-pura sakit dan menderita. Sekarang apalagi alasanmu? Bukan begitu. Bukan begitu, Ibu. Aku hanya terlalu takut. Aku tidak seperti kakak yang sejak kecil di keluarga Qin. Semua orang memanjakannya. Ayah, aku hanya takut kalian tidak menyukaiku. Makanya, aku ingin kalian memperhatikanku. Jangan menangis. Anak bodoh. Ayah dan ibu, mana mungkin tidak menyukaimu? Adikmu tidak sakit atau lumpuh. Itu hal yang bagus. Qin Ning, seharusnya kau bersyukur. Nasib buruk milikmu tidak memengaruhi Yunqing. Ini sama sekali bukan, karena nasib buruk. Dia menyuap pengemis. Berpura-pura jadi ahli. Memfitnahku punya nasib buruk. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku tidak memfitnahmu. Kakak, apa tujuanku melakukan itu? Aku tidak tahu apa-apa. Qin Ning, sudah cukup. Haruskah kau menyudutkan adikmu? Aku menyudutkannya. Dia sendiri yang melakukannya. Sekarang malah tidak berani mengaku. Ayah, ibu, pasti pengemis ini melihat keluarga Qin kaya, jadi dia sengaja melakukan modus. Jangan percaya padanya. Baiklah, karena kalian tidak percaya padaku. Mari kita lihat ini dulu. Ini Bukan aku yang menyetir. Apa hubungannya denganku? Kau yang merebut setir pengemudi dan melakukan tabrak lari. Apalagi yang mau kau katakan? Itu bukan aku. Itu semua sopir itu ayah, papa. Aku mohon selamatkan aku. Aku tidak mau di penjara. Aku tidak menabrak orang. kau membuat keributan di sini. Bukankah hanya demi uang, beri dia $100.000 dan usir dia dari sini. Dulu putrimu bilang setelah selesai akan memberiku $100.000. Hari ini menabrakku sampai begini, putrimu bisa masuk penjara. Hanya memberiku $100.000. Apa kau pikir aku bodoh? Baik, beri dia $200.000. Cepat usir dia pergi.
bekerja sama dengan orang luar, mengincar uang keluarga, bahkan mengancam adikmu. Qin Ning, apa kau benar-benar tidak menghargai aku dan ibumu? Aku menjebakmu? Baiklah, mari kita tonton video ini sampai habis. Dari mana datangnya pengemis ini? Sungguh merepotkan tidak menabrak mati wanita tua itu. Dan wanita murahan itu kejadian hari ini. Jika berani bicara sepatah kata pun, aku akan suruh ayahku menghabisimu. Baik, nona muda kedua, jangan khawatir. Qin Ning, hari ini kau beruntung. Tunggu saja pembalasanku. Ternyata Jiang Yunqing ingin menabrak nyonya besar dan nona besar. Tak disangka nona kedua terlihat lemah lembut tapi hatinya sangat kejam. Benar sekali, beraninya dia menyerang nona besar dan nyonya besar. Memang gadis liar yang tumbuh besar di luar sana. Tidak ada sedikit pun sikap putri keluarga Qin. Jangan salah paham, Yunqing, dia pasti cuma bercanda. Bercanda? Kau anggap apa nyawa? Aku dan Ningning. Masalah ini, memang dia yang salah. Aku akan suruh dia minta maaf. Ibu jangan marah ya. Ayo Yunqing, cepat minta maaf pada nenek dan kakakmu. Nenek, kakak, maafkan aku tidak sengaja. Sudahlah, biarkan masalah ini berlalu. Selama bertahun-tahun, dia sangat menyakitiku. Apa satu kata maaf saja bisa menyelesaikannya? Kau mau apa lagi, Qin Ning? Kenapa kau jadi begitu tidak masuk akal? Jelas kalian membela Jiang Yunqing. Kalau bukan karena salah orang, sekarang yang terbaring di rumah sakit adalah aku dan nenek. Kan tidak sampai tertabrak, kau juga baik-baik saja sekarang. Cukup, kalian sangat membela Jiang Yunqing. Hanya karena nasib bagus miliknya. Biar ku beritahu, Ningning adalah yang punya nasib bagus asli. Ibu, jangan bercanda. Meskipun ibu sangat menyayangi Qin Ning, ibu tidak boleh bicara sembarangan. Guru bilang, anak dengan nasib bagus punya tanda merah di belakang telinga. Tapi saat Ningning kecil, terjadi sebuah kebakaran. Tanda itu pun hilang terbakar. Nyonya, sudah lama tidak jumpa. Tadi itu nona besar kan? Anda kenal Ningning? Aku sudah meramal takdir orang seumur hidupku. Orang seperti nona besar Qin yang punya nasib bagus. Sekali lihat takkan terlupa. Dulu di kediaman Qin, guru yang meramal takdir Ningning adalah Anda? Benar, itu aku. Aku ingat di belakang telinga nona besar. Ada sebuah tanda merah. Tadi aku tidak melihatnya. Jadi aku tidak berani menyapa. Apa? Nenek, apakah itu benar? Tentu saja benar. Kapan nenek pernah membohongimu? Tapi, jika aku benar punya nasib bagus, kenapa nenek di kehidupan lalu meninggal? Bu, Anda pasti salah. Jika Qin Ning punya nasib bagus, keluarga kita tidak akan jatuh ke kondisi ini. Benar, Anda pasti salah. Mana mungkin Qin Ning punya nasib bagus? Qin Ning, jangan asal bicara. Apa kau sedang bersandiwara lagi? Jiang Yunqing, tidak semua orang sepertimu yang suka bermain trik kecil begini. Aku takkan percaya omong kosong kalian. Apa buktimu? Hanya karena tanda yang terbakar itu? Bukti apa lagi yang nona muda kedua inginkan? Kakek, kenapa Anda ada di sini? Siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini Tuan Chen yang terkenal di kota A. Bukankah terjadi sesuatu padanya? Dan dia sudah mundur? Aku ingat sekarang. Saat grup Qin baru saja didirikan, mereka mengundang Tuan Chen ini untuk melihat Feng Shui. Kudengar saat nona muda lahir, nyonya besar Qin mengundang Tuan Chen untuk mendoakan nona muda. Oh, Tuan Chen? Benar sekali. Siapa tahu kau ini penyamar, pakai baju begini lalu datang tipu-tipu. Mungkin saja kau diperintah oleh seseorang. Nyonya, beberapa hari ini, apakah Anda kehilangan sesuatu? Bagaimana kau tahu? Aku kehilangan anting giok. Jika belum menemukannya, coba periksa di dalam tas nona muda kedua. Benar-benar ada di tas nona muda. Tuan Chen hebat sekali. Ternyata benar kamu. Kenapa kau mencuri perhiasan ibu? Kenapa kamu mencuri barang ibu? Kamu bilang jika aku suka, kamu akan memberikannya. Barang ini seharusnya memang milikku. Bukan, kamu...
Jiang Yunqing, apa kamu tidak punya malu? Terus kalau aku yang ambil barang-barang keluarga Qin, seharusnya memang milikku. Qin Ning itu pembawa sial. Mana mungkin nasib bagus. Kamu pasti salah lihat. Benar Tuan Chen. Jika Qin Ning nasib bagus, kenapa grup Qin saya hampir bangkrut? 8 tahun lalu, grup Qin bekerja sama. Terjadi kecelakaan, rugi 10 juta dolar. Kamu menyembunyikan hal ini, tapi tak menutupi defisitnya. Ini Grup Qin merosot bertahun-tahun karena salah urus darimu. Tapi kamu menyalahkan Ningning. Bu, dengarkan penjelasanku. Egois dan dingin, aku tak punya anak sepertimu. Jika begitu, kenapa aku tidak memengaruhi keluarga Qin? Ikatan telah lepas. Jodoh mulai terlihat. Itu gelang itu. Ternyata begitu. Tidak mungkin. Itu kamu, trik apa yang kamu pakai? Jelas aku yang nasib bagus. Semua ini harusnya milikku. Sekarang kamu hancurkan semua. Kau berani memukulku? Jiang Yunqing, awalnya kita berdua bisa hidup dengan damai. Tapi kau memfitnahku, punya nasib buruk, dan melimpahkan segalanya kepadaku. Nona kedua ini demi merebut posisi nona besar, ternyata tega melakukan hal yang begitu kejam. Ini karena Tuan Qin memanjakan nona besar, bahkan menjadikannya wakil direktur. Nona besar sungguh malang. Untung ada nyonya tua. Jika tidak, hidup nona besar pasti sudah hancur. Bu, tidak boleh, tidak boleh. Ya, aku wakil direktur grup Qin. Ayah tak boleh abaikan aku. Pantas saja. Setelah Qin Ning pergi, proyek grup Shengtian langsung bermasalah. Ternyata itu semua karenamu. Ayah, Jiang Yunqing, apa kau mau mencelakai kami? Ning, ini salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Nenek, ayo kita pergi. Ya, Ning, jangan pergi. Ayah sudah ditipu oleh Jiang Yunqing. Grup Qin membutuhkanmu. Jika kau pergi, lalu ayah dan ibu harus bagaimana? Dulu kalian yang mengusirku dari keluarga Qin. Mulai sekarang, apapun yang kalian lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Ning, tidak bisakah kau memaafkan ayah dan ibu? boleh saja jika Ningning tinggal. Tapi kau harus berikan hak waris grup Qin padanya, agar tidak ada lagi yang mengincar grup Qin. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Grup Qin adalah milikku. Tuan Qin, terjadi masalah besar. Tuan Qin, ada berita besar. Proyek kerjasama kita dengan grup Shengtian sukses. Shengtian menginvestasikan lagi $1 miliar ke Qin. apa? Ning, kamu benar-benar bintang hoki keluarga kita. Mulai hari ini, kamu adalah presiden grup Qin. Semua urusan grup Qin akan menjadi tanggung jawabmu. Tidak boleh. Ayah, jangan berikan Qin kepada Ning. Wanita murahan itu... Enya, tunggu apa lagi? Cepat seret dia keluar. Jangan biarkan dia hancurkan Qin. Keamanan. Baik. Bawa dia keluar. Lepaskan aku. Ayah. Ibu. Halo, Presiden Qin. Jiang Yunqing, apa yang kamu lakukan lagi? Qin, Ning, kakak. Ini aku mohon, tolong aku. Sandiwara yang terbongkar. Tidak menarik jika diulang. Aku tidak bersandiwara. Aku kecelakaan, tabrak lari. Dokter bilang kakiku akan lumpuh jika tidak diobati. Kakak, demi hubungan saudara kandung kita, tolonglah aku. Qin Ning, kenapa kamu sombong? Kamu hanya mengandalkan nasib bagusmu saja. Baik nasib baik atau buruk. Aku percaya karma itu ada. Jiang Yunqing, sudah kubilang kamu akan dapat balasannya.
Tidak, Kining, jangan abaikan aku. Kining, Kining, Kining. Ning Ning, makanannya sudah siap. Ayo kita masuk. Ya, baiklah.